Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah, guru-guru, dan tentunya Bapak Ibu orang tua siswa yang saya cintai. Bisa like-nya juga ke orang tua ya, bisa supaya adil. Jangan cuma saya aja. Saya bisa lihat ekspresi Bapak Ibu juga. Kepada ya, nah jadi gitu. Rupanya belum penuh ya, tapi ya sudah kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh siswa untuk bisa mengekspresikan kreativitasnya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Namun pada saat ini juga saya punya kesempatan untuk terus bisa menginformasikan kira-kira program apa dari sekolah, dari yayasan yang sedang dipersiapkan untuk anak-anak kita tercinta. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu bahwa walaupun kita sudah melaksanakan kurikulum 2013 kemarin dalam satu semester, kita dengan terpaksa sesuai dengan peraturan pemerintah menghentikan dulu, khususnya di SMP dan di SD karena baru semester, kurikulum 2013, dan kita kembali kepada KTSP 2006. Sedangkan untuk tingkat SMA, karena sudah 3 semester, maka SMA Alpha tetap melaksanakan kurikulum 2013. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apapun namanya, apapun kurikulumnya, sebenarnya Alpha Centauri sudah lebih dulu sebelumnya melaksanakan apa yang dirintis oleh kurikulum 2013. Sebagai contoh, dalam kurikulum 2013 diwajibkan pramuka. Alpha sudah lebih dahulu sebelum dicanangkan pramuka, kita sudah mewajibkan pramuka kepada anak. Kemudian muatan takwa yang sangat kental di 2013 K1 itu pun sudah menjadi dasar dari pengembangan seluruh kegiatan di Alpha Centauri. Apalagi sekarang ini, walaupun anak-anak libur, guru-guru belum libur Pak. Pada tanggal 5 nanti kita ada workshop di mana kita akan melakukan sebuah perbaikan-perbaikan. Kita akan menerapkan apa yang kita sebut UFLS, Ultra Fast Learning System, di mana kita akan melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Kelas-kelas menjadi lebih menyenangkan, kelas-kelas akan lebih berfokus pada siswa. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kurikulum manapun yang kita pakai, Alpha tetap punya ciri khas sendiri di mana kita memang concern kepada takwa cerdas kreatif, dan kita lebih fokus kepada pembinaan guru, karena memang guru lah ujung tombak dari pendidikan kita. Seperti Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bisa lihat di kelas-kelas Alpha sekarang, seluruh kelas Alpha sudah dilengkapi dengan infocus. Itu adalah sebuah persiapan juga, karena semester depan itu orang guru-guru akan secara intensif menggunakan multimedia sebagai media pembelajaran, sehingga tidak akan ada lagi anak-anak yang tertidur ataupun anak-anak yang merasa bosan dengan materi pelajaran.
Ditambah lagi bahwa memang kita akan berubah secara mendasar. Kalau dulu kita pernah dengar ada CBSA Bapak Ibu sekalian ya, Cul Budak Sina Antem. Itu sudah lagu lama, dimana dulu memberikan catatan, kemudian sambil baca koran atau menunggu di ruang guru. Itu adalah cerita-cerita lama. Di Alfa ini kita habis-habisan. Jadi seorang guru itu memang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh video pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya, evaluasinya, dan sebagainya. Lalu kemudian ada dua hal yang sedang kita fokuskan dulu menjadi stressing dari Alfa, yaitu kemampuan bahasa dan matematika. Karena memang akar dari ilmu pengetahuan nanti akan bermuara pada kemampuan kedua bidang studi ini, yaitu bahasa dan matematika. Seorang guru besar ITB yang baru saja mengikuti seminar di Amerika mengatakan memang seseorang itu bisa dilihat sebenarnya apakah dia bisa menjawab tantangan zaman atau tidak, dilihat dari dua hal: kemampuan berkomunikasi dan logika matematika yang dia miliki. Nah, dari 0 km dari SD, tentunya SMP juga dan SMA, kita akan mencanangkan itu. Bahasa dan matematika menjadi unggulan dari Alfa Centauri. Dan itu akan kita terapkan tidak hanya dalam bentuk wacana visi, tapi juga dalam bentuk implementasi yang sudah jelas roadmap-nya. Bapak Ibu mungkin melihat sekarang di gedung Alfa sudah ada gambar-gambar universitas seperti MIT, Cambridge, Oxford, atau Nanyang University. Itu maksudnya ingin memberikan suatu mimpi kepada anak-anak bahwa dari 0 km kita ingin anak-anak itu entah S1-nya atau S2-nya atau nanti S3-nya, mereka siap untuk melakukan persaingan di dunia yang katakanlah nanti akan menjadi globalisasi. Kita tahu bahwa tingkat Asia nanti akan kita mulai, belum nanti lagi tingkat Asia, lalu tingkat dunia. Bisa dibayangkan betapa dokter-dokter dari India akan membanjiri Indonesia, dokter-dokter juga dari berbagai dunia akan. Nah, kalau kita tidak sanggup melawan globalisasi, kita akan hanya menjadi buruh, kita akan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kita akan menekankan selain tentunya takwa yang sudah kita canangkan, hafiz, bahwa anak-anak hafal Al-Quran walaupun mungkin tidak 30 juz, sholat duhanya dan lain-lain, tetapi juga kemampuan bahasa ini menjadi dasar. Dan akan kita mulai pada semester depan. Dan untuk mewujudkannya kita akan melakukan workshop pada hari libur ini. Jadi jangan kaget kalau memang putra-putri Bapak nanti hampir tiap hari akan ada semacam walaupun 30 menit suatu pelatihan ya. Pelatihan pengenalan dan penguatan memori dalam bahasa. Nah, bahasa yang mungkin pertama kita tekankan dulu adalah bahasa Inggris. Sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris, kita ingin juga bahasa Arab dan seterusnya. Hanya bertahap, mungkin untuk semester depan ini bahasa Inggris. Ditambah basic math, matematika. Kita ingin betul-betul merapikan bahwa tidak ada anak apa yang katakanlah tertinggal ya pada dasar-dasar matematika.
tentunya kalau Bapak Ibu juga ikut mendukung, Bapak Ibu ikut melatih, juga menjadi teman berbicara nanti di rumah, itu jelas sangat membantu. Karena belajar bahasa itu sebenarnya bukan belajar. Bahasa itu sebenarnya menggunakan. Asal digunakan setiap hari, itu pasti sudah akan bisa. Memang untuk SD tidak kita terapkan dari kelas 1, tapi dari kelas 4. Kalau SMP sudah jelas. Hanya saja butuh lingkungan anak-anak. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan belum menguasai, nah Bapak Ibu tentunya sangat diharapkan juga bisa belajar, karena ingin menunjukkan kalau anaknya bisa belajar, kenapa Bapak Ibunya juga tidak ikut kursus ya, misalnya mengambil kursus atau belajar lagi. Nah, menjadi tertantang, bahwa saya ingin menjadi sparring partner bagi anak-anak saya, karena ini sangat penting ya. Saya sendiri pada liburan ini akan menugaskan, kebetulan anak saya ada 3 di SMP. Dari 12 anak saya, 3 masih di SMP, dan 2 itu si kembar ini, saya sudah bilang, kamu nanti pas liburan pergi ke Singapura, tidak ditemani sama saya, tidak ditemani siapapun, lihat Nanyang University. Kebetulan di Singapura ada pesawat kan dari Bandung ini, dan tidak perlu nginep, bisa pergi pagi, pulang malam. Itu bisa mendorong anak, oh ya saya harus belajar bahasa Inggris berat. Mulai dari nanti dia beli tiket, imigrasi, kemudian nanti menanyakan taksi di sana dan seterusnya. Memang harus ada konteksnya juga. Ada konteksnya, si anak dirangsang untuk apa belajar bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu sekalian, masa-masa SMP adalah masa-masa yang sangat berat. Itu adalah masa-masa puber di mana sulit sekali ya kita memerintahkan anak untuk belajar, itu susah. Pokoknya kamu harus belajar. Percayalah, itu gak akan masuk. Mereka berada dalam kondisi di mana mereka itu sedang mengalami perubahan-perubahan, butuh suatu penjelasan yang lebih. Mengapa mereka harus belajar? Ya, jadi artinya perlu ada kejelasan. Semakin jelas mengapa mereka harus belajar, semakin tinggi niat belajar. Nah, jadi itu yang disebut context based teaching ya. Jadi artinya ada konteksnya, ada tujuannya, mau kemana kita. Nah, itulah peran kita. Jadi kalau SD itu mungkin menurut saya anak itu gampang sekali dibentuk. Nah, disinilah mulai terjadi perlawanan ya di SMP. Nah, di SMP lah harus lebih banyak waktu kita tercurahkan sebenarnya. Bahkan ini masa-masa yang sangat kritis ya. Pembentukan karakter, pengenalan perubahan dari alam anak kecil menjadi seorang yang dewasa. Nah, di sini biasanya kalau sampai ya, mereka terjebak entah itu dalam dunia pornografi atau terjebak dalam dunia game yang berlebihan atau terjebak dalam dunia pergaulan yang salah dan seterusnya. Tugas kita lah. Dan saya pun berusaha pada masa-masa libur ini berusaha menemani mereka untuk mencari tahu apa cita-cita mereka dan menstimulus ya, menstimulus agar mereka itu memang punya mimpi yang jelas. Kalau mau kenanya university, tentunya tidak hanya bilang kamu mau kenanya enggak, atau mau ke ITB enggak, atau mau ke UI. Tentunya lebih baik kalau mereka datang sendiri di sana, lihat, saksikan, itu akan lebih membekas sehingga mereka punya niat, oh iya memang saya harus belajar, saya harus mempersiapkan dari sekarang. Karena sekali lagi globalisasi itu sesuatu yang sangat berat. Persaingan tingkat internasional itu membutuhkan suatu kemampuan di atas rata-rata. Yang kalau hanya belajarnya biasa-biasa aja, semangatnya biasa-biasa aja, kita akan dilindas oleh globalisasi itu sendiri.
Terus terang sebenarnya kalau boleh kita tidak perlu ikut globalisasi karena kita sebenarnya belum mampu, belum saatnya. Tetapi karena memang itu sudah menjadi suatu komitmen dunia, maka sekarang pilihannya hanya ada satu, move on, kita harus bergerak. Mau tidak mau, itu adalah hanya satu-satu pilihan yang harus kita hadapi. Kita harus mempersiapkan anak. Tidak bisa tidak. Seperti anak saya yang di kedokteran, dia sudah lulus 4, sudah jadi dokter umum, tapi dia bilang, "Pak, saya tidak mungkin dengan ijazah 4 bisa bersaing." Nah, alhamdulillah sekarang berada di Jerman, mohon doanya sedang mengikuti spesialis bedah tulang, walaupun harus 6 tahun lagi di sana, di Jerman. Tetapi dia punya keyakinan kalau saya tidak sekolah lagi di tempat sekolah yang terbaik tingkat dunia, saya tidak akan mampu untuk bersaing. Itu. Nah, semangat semacam inilah yang perlu kita tanamkan sama anak-anak. Mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita masih punya tenaga, kenapa tidak? Kita siapkan generasi muda kita, anak-anak tercinta kita menjadi generasi yang soleh, yang takwa, yang cerdas dan kreatif. Mari kita sama-sama berjuang bersama. Semoga Allah meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.